Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to me, Miss Askia Skarini. And right now, we are going to learn about simple past tense again. So, let's get it. Let's get it. Simple past tense. In simple past tense, sebelumnya before we start to learn about simple past tense, I will give you the SPOK of pattern in Indonesian language. SPOK. Kalau di bahasa Indonesia kita belajar pernah SPOK. SPOK singkatan dari subjek, predikat, objek, keterangan. Ini in Indonesia. But in English, you should say subject, verb, object, and preposition. Preposition. Complement. Complement singkatan atau abbreviation dari complement atau pelengkap. Jadi subjek, kata kerja, terus objeknya apa, lalu pelengkap. Nah, Keterangan. Ini in English. So, in simple past tense, kemarin last day kita belajar simple past tense itu kan ada subjek, ada verb to, ada objek. Do you remember it? Nah, di sini subjek plus verb to plus objek ini adalah pattern of simple past. Nah, lalu untuk sekarang saya akan bahas adverb of time-nya dulu atau keterangan waktu yang ada di simple past tense. Nah, keterangan waktu yang ada di simple past tense itu di sini untuk past ada yesterday, ada last week atau last month, atau month atau year. Terus 2 days ago, ada juga wait, I forget about that. An hour ago, in the past, long time ago, dan juga and terakhir recently. Nah, this is adverb of time in simple past. Adverb of time. Apa itu adverb of time? Keterangan waktu. Nah, bagaimana kalau untuk yang present? Untuk yang present, today, now, right now, nowadays, at this moment. And how about the future? Tomorrow, next week, soon, in the near future, and even when. This is about adverb of time in English. Karena kemarin kita bahas tentang tiga tenses atau tiga waktu di dalam bahasa Inggris. Gimana tuh ngomonginnya? Karena untuk sekarang di
bukan untuk sekarang sih, udah dari dulu ya. Kita kalau ngomong dalam bahasa Indonesia kita nggak perlu pakai waktu, nggak usah ngomong tadi sudah makan, iya saya sudah makan tadi. Nah tadinya itu jam berapa gitu. Terus kalau untuk di bahasa Inggris, jadi kamu harus gunakan spesifik waktunya. Untuk lebih tepatnya waktunya nih, untuk pas dia kejadian atau aktivitas ataupun kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau, jadi udah berlalu itu kejadiannya. Kalau untuk present, dia terjadi di waktu sekarang. Yang sekarang saya berdiri ini adalah saya sedang mengajar bahasa Inggris, so I'm learning or I am teaching in English right now. Nah itu pakai present. Untuk yang future, dia di masa depan, kegiatan atau suatu aktivitas yang terjadi di masa yang akan datang. Pakai tomorrow, next week, soon, in the near future, and eventually. Misalnya untuk tomorrow, tomorrow I will give you the questions of English. Minimum questions is 5 questions or maybe essay, adding 5 essay maybe. Nah itu pakai tomorrow. Nah kalau untuk yang present kayak gini, today is Monday, right? Sekarang adalah hari Senin, and tomorrow is Boleh ikutan jadi muridnya enggak? and yeah, and tomorrow is Tuesday gitu. Jadi berlangsung waktunya itu disesuaikan sama apa keterangan waktunya. Jadi di sini disebutnya adverb of time, past, present, and future. Nah untuk objeknya di sini kamu makainya adalah adverb of time gitu. Cut. Hello, welcome back. And today I will give you to refresh your information last day about the pattern of simple past tense, right? In simple past tense here ada affirmative, negative, and interrogative, right? Subject plus verb to plus object. Ingat, untuk objeknya tadi adalah adverb of time atau keterangan waktu.
katanya. Katanya kan cry. Kata yang berakhiran y adalah cry. Diubah menjadi cry. Jadi i, e, sama d. I, e, sama d. Jadi ada 3 suku kata di akhir kata. Nah, terus selain cry ada try. Konsonan yang akhirannya y, misalnya contoh katanya try jadi try jadi try. Lalu untuk satu vowel plus satu konsonan. Satu konsonan. Nah, double konsonan atau 2 kali konsonan tapi ditambahkan ed. Tambahkan akhirannya ed. Nih, contohnya di sini misalnya katanya tap. Tap diubah jadi tap. Tuh. Commit diubah jadi committed. Committed. Nih. Kalian bisa lihat juga di halaman 158, 184, 158. Nih. Tap jadi tap, commit jadi committed, ya. Terus ada lagi tambahannya di sini. Tambahannya selain akhirannya yang termasuk belakangnya w itu tetap ditambahkan ed. Misalnya gini, akhiran katanya show, akhiran katanya kan w kan akhiran katanya, tapi tetap nggak usah diubah-ubah jadi show. Terus ada juga boil. Boil itu berakhiran katanya l atau konsonan yang bukan huruf vokal, tapi tetap harus ditambahkan ed. Jadi nggak usah diubah kayak gitu. Oke, cut dulu. Nah, untuk di halaman 159 di sini kamu menjawab di D-nya. Tapi untuk soalnya di sini kamu harus baca dulu, kamu reading tentang teks di bawah, teks yang ada di C ini, bagian C, lalu kamu jawab. Jadi tugasnya itu ada double, ya. Kamu baca dulu. Jadi saya minta video kamu saat membaca dan juga kamu menjawab 1 sampai 5, ya. Misalkan gini, saya contohkan. Anna, did you read the newspaper yesterday? And Vita said, no, I didn't. Was there any good there? Any good news? And Anna said, no, there was bad news about the fire. And Vita said, did anybody get hurt? Anna, no, fortunately not. And Vita said, where was the fire? And Anna bilang, it was at 35 Keenan Street. Vita, did the firefighters arrive quickly? And Anna said, yes, they arrived very quickly. And Vita said, did they rescue the people? Anna, they rescued everybody. And Vita said, I didn't know about that. Jadi di sini tentang kebakaran hutan. Bukan kebakaran hutan sih, kebakaran rumah biasa gitu. Jadi kebakarannya itu yang masuk ke dalam teksnya itu dia menceritakan tentang kejadian masa lampau. Nah, kejadian masa lampaunya ini digunakan di dalam bentuk kebakaran hutan yang ada di berita. Nah, ini contohnya. Nah, tugasnya kamu videokan saat kamu membaca teks di halaman 159, lalu kamu isi yang D dan E. Ingat, ada triple ya, triple tugas dari saya. Yang ini kamu videokan membaca, yang ini kamu isi 1 sampai 5 dan E-nya juga kamu isi. E-nya di sini complete the blanks with was or were. Was or were-nya itu adalah subjek ya. Subjek to be. Jadi gini. Kemarin yang kita bahas adalah subjeknya misalnya he, she, it, they, we, you, and I. Nah, untuk yang he, she, it di sini, he, she, it to be-nya di sini
adalah isi it itu adalah was, dan they, we, you adalah were. Lalu bagaimana dengan I adalah was. Nah, kamu jawabnya untuk yang bagian E adalah was dan were-nya, tapi sesuaikan dengan subjeknya. Ingat, sesuaikan dengan subjeknya. Jadi ada triple tugas, tadi saya ulangi lagi. Yang C kamu videokan saat membaca, yang D 1 sampai 5 isinya atau jawabannya sesuai dengan teks. Lalu yang E yaitu kamu isi dengan jawaban was atau were untuk to be-nya, tapi perhatikan subjeknya, jangan sampai salah dengan subjeknya. Oke?